Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul Kegiatan Pengembangan Kurikulum Sekolah di Tingkat SD. Analisis kebutuhan adalah langkah penting yang harus dilakukan agar kurikulum yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Analisis ini mencakup 3 aspek utama yang saling berkaitan. Yang pertama, kebutuhan siswa, yaitu memahami perkembangan psikologis, minat, dan cara belajar siswa agar materi yang diajarkan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, yaitu mengikuti perkembangan zaman seperti kemajuan teknologi dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Yang ketiga, harapan pemerintah, yaitu selaras dengan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Perencanaan dan implementasi kurikulum. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah proses menentukan tujuan, metode, strategi pembelajaran agar hasilnya lebih efektif. Dalam praktiknya, perencanaan ini diwujudkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di sekolah. Komponen utama dalam perencanaan kurikulum meliputi identitas pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Implementasi kurikulum adalah proses menerapkan kurikulum yang telah dirancang ke dalam pembelajaran nyata di kelas. Tidak hanya menjalankan kurikulum tertulis, tetapi juga menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa dan kondisi pembelajaran. Secara sederhana, implementasi kurikulum adalah penerapan konsep pendidikan dalam praktik sehari-hari, sehingga menghasilkan dampak nyata. Peran pendidikan dan guru. Guru memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam menentukan strategi, metode, dan alat evaluasi yang sesuai. Peran guru dalam pengembangan kurikulum: 1. Implementer, 2. Adapter, 3. Peneliti kurikulum, 3. Desainer pembelajaran, 5. Seniman pembelajaran, 6. Motivator, 7. Mediator, 8. Inspirator. Evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah proses untuk menentukan nilai atau arti dan sesuatu yang dievaluasi. Menurut Guba dan Lincoln, menjelaskan bahwa evaluasi melibatkan pertimbangan nilai dari berbagai aspek, seperti orang, benda, atau situasi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi memiliki 2 karakteristik utama, yaitu sebagai sebuah proses dan sebagai pemberian nilai atau makna terhadap sesuatu yang dievaluasi. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa prinsip utama. Pertama, evaluasi berdasarkan tujuan, yaitu dilakukan dengan tujuan yang jelas agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Kedua, evaluasi bersifat objektif, yaitu dilakukan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari sumber yang akurat. Ketiga, evaluasi bersifat komprehensif, yaitu memperhatikan aspek kurikulum secara menyeluruh, termasuk materi, metode pengajaran, dan hasil yang dicapai oleh siswa. Dan yang keempat, evaluasi secara kooperatif, yaitu melibatkan kerjasama berbagai pihak seperti guru, administrator, dan ahli pendidikan. Kesimpulannya, pengembangan kurikulum sekolah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Proses ini mencakup perencanaan, implementasi, peran guru, dan evaluasi kurikulum. Perencanaan menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran agar lebih terarah. Implementasi memastikan kurikulum diterapkan secara efektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru berperan sebagai pelaksana, inovator, dan motivator dalam pembelajaran, serta evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kurikulum dan memberikan perbaikan agar pendidikan tetap berkualitas dengan sistem yang baik. Kurikulum dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan dampak positif bagi siswa dan masyarakat.
Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.